وبركاته. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ولاتباع خير الأنام محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita penuh dengan hikmah dan makna. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sempurnakan nur rahmah dan nur hikmah kepada diri kita hingga kita benar-benar mendapatkan kepercayaan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Imam Ahmad ibn Athaillah Sakandari menyambung perkataannya di kitab Al-Hikam di perkataan yang ke-6. Radhiyallahu ankum wa qala al-muallifu nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin ila an qala la yakun ta'akhuru amadil 'ata ma'a ilhahi fi du'a mujiban liya'sik fa huwa dhaminu lakal ijabah fima yakhtaruhu lak la fima takhtaru li nafsik wa fi waqti alladhi yurid la fi waqti alladhi turid, yang artinya janganlah kelambatan masa pemberian Tuhan kepadamu, padahal janganlah kelambatan masa pemberian Tuhan kepadamu padahal engkau bersungguh-sungguh dalam berdoa menyebabkan patah harapan. Sebab Allah telah menjamin menerima semua doa dalam apa yang Ia kehendaki untukmu, bukan menurut kehendakmu dan pada waktu yang ditentukannya, bukan pada waktu yang engkau tentukan. Tadi barusan kita mendengarkan perkataan Imam Ahmad ibn Athaillah. Beliau mengatakan janganlah kelambatan masa pemberian Tuhanmu kepadamu. Maksudnya adalah janganlah patah harapan. Jangan pernah ada patah harapan, karena penyakit patahnya harapan ini dimiliki oleh orang-orang kafir. Putus asa dimiliki oleh orang-orang yang tidak punya Tuhan. Tidak ada manusia yang paling hina kecuali orang yang tidak punya Tuhan, orang yang tidak punya iman, orang yang tidak punya tempat bersandar. Kekafiran akan menjadikan manusia hina. Orang yang tidak memiliki Tuhan atau kekafiran akan menjadikan hati manusia penuh dengan kegelapan, penuh dengan bisikan. Tidak ada cahayanya, gelap. Kalau dilihat di hatinya cuma kegelapan. Tapi ahli iman, orang yang punya kepercayaan, orang yang memiliki Tuhan, hatinya akan mantap. Sandaran hidupnya ada, patokan berfikirnya ada, akalnya bercahaya, jiwanya bercahaya, sehingga kegelapan dan bisikan tidak bisa mengelabui atau menggelapkan perjalanannya untuk mendapatkan kebahagiaan dunia sampai akhirat. Innahu la yai'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Allah berfirman, janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah.
Karena sifat putus asa ini bukan sifatnya orang yang punya Tuhan. Yang memiliki sifat putus asa adalah orang-orang kafir, Allah katakan. Jadi kalau sudah ada di hati kita, sudahlah. Nah, ini tanda kegelapan, kekafiran. Mungkin kita menyebut la ilaha illallah, tapi sifat kekafiran sudah ada pada diri kita. Akal kita sudah dibisiki oleh syaitan, jiwa kita sudah dibisiki dan mendapatkan racun-racun dari kehidupan dunia, hingga timbullah sifat putus asa. Karena ketidaksanggupannya, karena tidak ada kekuatannya, sesuatu yang memang Allah ciptakan pada diri manusia adalah tidak memiliki kekuatan. Yang memiliki kekuatan adalah Allah. Ruginya kalau kita bersandar dengan kekuatan. Ruginya kalau kita berfikir dengan kekuatan kita. Akan tetapi berfikirlah bersama kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sudah dengarkan bagaimana seorang bapak yang mendidik anaknya, "Wahai anakku, angkat batu itu." Si anak bilang, "Tak sanggup, Bah." "Angkat, keluarkan kekuatanmu." "Sudah ku keluarkan semua kekuatanku, wahai bapakku, tapi aku tidak sanggup mengangkatnya." "Wahai anakku, kau belum mengeluarkan kekuatan semuanya. Jikalau kau keluarkan kekuatan semuanya, kau bisa mengangkat batu tersebut." Si anak bilang, "Wahai orang tuaku, sepertinya aku sudah keluarkan segala kekuatanku untuk mengangkat batu ini." "Belum, wahai anakku. Coba kau pikirkan lagi. Ada satu kekuatan yang belum kau keluarkan." "Apa itu?" "Apa itu, wahai bapakku?" "Belum kau minta tolong sama aku. Coba kau minta tolong denganku. Niscaya batu yang berat ini akan kau bisa engkau angkat." Mintalah tolong si anak tadi kepada bapaknya. Ketika dia minta tolong, subhanallah, bisa diangkat itu batu. Bapaknya langsung mengatakan, begitu juga kehidupan kita di dunia ini. Kalau kita tidak minta sama Allah yang maha kuat, semuanya tidak akan sanggup kita lewati. Rumah tangga kita, keluarga kita, perjalanan hidup kita, kebahagiaan kita sampai akhirat, kalau tidak bersama Allah, tidak akan mendapatkan keselamatan. Ad-du'a silahul mu'min. Doa ini senjatanya orang yang mukmin, orang yang percaya. Rasulullah sebutkan di sini bukan muslim, tapi dikatakan mukmin. Doa senjatanya orang yang percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat, kita ini sendiri atau bersama Allah hidup. Kalau kita ada benar-benar bersama Allah, maka kita tidak akan putus asa. Kalau sudah lepas dari Allah, datangnya putus asa. Putus asa berjuang untuk keluarga, putus asa berjuang di dalam kehidupan dunia ini, putus asa untuk bangkit, putus asa untuk mendapatkan satu pemberian Allah yang baru. Kulla yaumin atwah jadidah. Al-Habib Ali Habsyi pernah menasihati muridnya, "Wahai muridku, setiap hari ini ada pemberian yang baru. Kenapa kau tidak semangat? Kenapa kau tidak bangkit? Kenapa kau tidak berfikir? Kenapa engkau tidak bangun dari tidurmu? Kenapa di jiwamu ada bisikan-bisikan yang menjadikan engkau tidur dan lemah? Setiap hari ada pemberian yang baru. Kulla yaumin huwa fi syan." Allah berfirman, setiap hari Allah menimbulkan dan menciptakan sesuatu yang baru untuk hamba-hambanya ini. Man qata' fadlu rabbi ya Umar an abidah. Al-Habib Ahli Habsyi mengatakan, "Wahai Umar, tidak pernah terputus pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah putus. Tidak pernah putus pintu rahmat ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala membukanya seluas-luas mungkin untuk hambanya." Mari kita kembali kepada Allah. Pintu rahmat tidak pernah tertutup. Pintu kasih sayang, keselamatan kita, kebahagiaan untuk kita tidak pernah tertutup untuk kita. Mudah-mudahan dengan adanya cahaya ilmu
kita bisa berdampingan dengan kekuatan Allah. Dengan adanya ilmu kita bisa mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Imam sangat waspada dan memberikan sesuatu perhatian yang sangat besar untuk janganlah patah harapan. Kalau sudah patah, ini tanda kekafiran sudah mulai ada. Ada yang baru. Orang kalau sudah ada yang baru semangat terus. Setiap hari ada yang baru. Setiap hari ada rahmat. Setiap hari ada kasih sayang dari Allah. Jangan pernah putus asa. Kelambatan masa pemberian Tuhanmu kepadamu, ada kelambatan yang Allah berikan. Rahmat, pertolongan yang di mana kita bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kok kenapa belum kabul juga? Kenapa belum Allah berikan juga? Timbullah putus asa di hati hamba. Imam bilang jangan pernah putus asa. Kenapa ya Imam? Sebab Allah telah menjamin menerima semua doa dalam apa yang Ia kehendaki untukmu, bukan menurut kehendakmu dan pada waktu yang ditentukannya, bukan pada waktu yang engkau tentukan. Allah berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Tuhanmu lah yang menjadikan segala yang Dia kehendakinya dan memilihnya sendiri. Tiada hak bagi mereka untuk memilih. Tiada hak bagi hamba, bagi seorang hamba yang tidak memiliki ilmu yang tinggi untuk memilih apa yang terbaik untuk dirinya. Dialah yang bisa memilih. Sebaiknya seorang hamba yang tidak mengetahui apa yang akan terjadi mengakui kebodohan dirinya. Kalau kita sudah tahu bahwa apa yang akan terjadi ini kita tidak tahu dan kita akui, kita besok aja kita tidak tahu bagaimana akan terjadi, apa yang akan terjadi. Setelah kita mengakui kebodohan diri kita, apa dikatakan? Sehingga tidak memilih sesuatu yang tampak baginya sepintas lalu baik. Jangan pernah merasa ketika kita tahu kelemahan kita, lemah fikiran, mental, jiwa dan ilmu kita, jangan pernah sekali-sekali menunjuk sesuatu itu adalah terbaik untuk kita. Padahal dia tidak mengetahui bagaimana akibatnya. Ini orang tidak tahu akibatnya, sudah menunjuk bahwa inilah yang terbaik untukku. Karena itu, bila Tuhan yang Maha Mengetahui lagi bijaksana memilihkan untuknya sesuatu, hendaknya rela dan menerima pilihan Tuhan yang Maha Belas Kasih lagi Maha Mengetahui dan bijaksana itu. Walaupun pada zahirnya pahit dan pedih rasanya, namun itulah yang terbaik baginya. Karena itu, bila berdoa kemudian belum juga tercapai keinginannya, janganlah keburu-buru patah harapan. Jangan kita keburu-buru patah harapan. Ini bayi, kita pengen cepat-cepat. 4 bulan lahir, akhirnya tidak punya kaki. Ya. Akhirnya matanya pengennya cepat. Khuliqal insanu ajula. Manusia Allah ciptakan mempunyai sifat pengen cepat. Serba pengen cepat. Ada perintah yang Allah perintahkan, perkara yang diperintahkan oleh Allah untuk cepat bertaubat, cepat dekat sama Allah, cepat kembali kepada Allah. Tapi ada sesuatu yang Allah suruh kita jangan cepat-cepat. Al-ajalatu minasyaitan. Rasulullah bersabda,
sifat pengen cepat, semuanya pengen cepat. Hajatnya pengen cepat kabul. Baru sholat duha sekali, 2 kali sudah pengen rezekinya dibuka oleh Allah, sudah berani memilih rezeki. La ilaha illallah. Kita sendiri tidak tahu apa yang pantas, yang terbaik untuk kita dapatkan. Kebodohan yang kita miliki, kelemahan yang kita miliki, mestinya menjadikan kita sadar dan ridha dengan apa yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada sesuatu yang Allah undurkan daripada pemberiannya, bukan menjadikan kita putus asa, akan tetapi kita ridha dengan Allah. Kita ridha dengan Allah Subhanahu wa taala dan terus berdoa, terus meminta kepada Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh, karena ada sesuatu yang Allah mau berikan kepada diri kita yang lebih daripada yang kita harapkan, lebih yang kita, daripada pilihan yang kita pilih menurut kita itu baik. Al-Imam Syafi'i, ibunya hamil Imam Syafi'i selama 4 tahun. Sampai ibu orang-orang bilang mungkin ini penyakit, mungkin penyakit wahai ibunya Imam Syafi'i. Si ibu bilang enggak, dia bersabar, ridha dengan Allah. Dia yakin yang Allah Ta'ala rencanakan itu lebih baik. Apa yang terjadi? Lahirlah Imam Syafi'i, seorang yang membanggakannya dunia dan akhirat. Walaupun hajatnya terlambat, tapi sempurna dari Allah. Tidak ada satu tempat pun kecuali dikenal dengan namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ini. Tidak ada satu tempat pun kecuali mengambil madhab cara beribadah, bagaimana beribadahnya umatnya Nabi Muhammad dari Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ini. Ahmad bin Idris Asy-Syafi'i. Nama Ahmad bin Idris Asy-Syafi'i, satu ulama yang dibanggakan umat Islam. Kecerdasannya, ilmunya, kalau dia menghafal buku, melihat begini saja, satu kali lihat langsung hafal. Dan tidak boleh halaman di sebelahnya dibuka juga. Kalau dibuka nanti ikut hafal juga. Jadi mesti ditutup sebelahnya, karena dengan memandang langsung hafal. Berkat si ibu ridho, dilambatkan ridho dengan Allah. Allah buat kejutan. Satu ulama mengatakan, wahai manusia, janganlah engkau beribadat sama Allah ini menuntut sesuatu terus. Minta aja keridhaan Allah. Barang siapa yang beribadah mencari ridhonya Allah, Allah akan memberikan dia sesuatu pemberian yang akan mengejutkannya. Dibilang, terkejut kita sama pemberian ini. Kenapa? Karena ibadah kita tadi bagus benar. Bukan gara-gara mau minta hajat ini, ya Rob, berdoa tidak ada lain menunjukkan dirinya fakir saja. Dia berdoa, tapi hajat dia, puncak daripada inti dan tujuan doanya tidak ada lain mencari ridhonya Allah. Kenapa engkau solat? Mencari ridho Allah. Berdoa, kenapa engkau ni ada hajat, ada yang kau mintakan? Apa hajatmu? Mudah-mudahan Allah ridho sama hidup saya, Allah ridho sama anak saya, Allah ridho. Barang siapa yang minta ridhonya Allah, dibilang Allah akan memberikan satu pemberian yang bikin dia terkejut. Ya Allah, sudah. Orang kalau sudah percaya sama Allah, tidak mau lagi ibadah kecuali mencari ridho Allah. Tidak mau lagi meminta apapun kecuali minta ridhonya Allah. Kenapa? Karena Allah akan berikan kejutan sama kita, terkejut kita. Al-Imam Syafi'i, ibunya diundurkan permintaannya, hajatnya, dia ridho, yang dia minta ridhonya Allah. Dia tahu Allah Subhanahu wa taala memiliki sesuatu yang pilihan yang lebih baik daripada pilihannya. Yang terjadi apa? Dia dapatkan Al-Imam Asy-Syafi'i. Mudah-mudahan Allah berikan kejutan yang besar untuk kehidupan kita, dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu, jangan berputus asa, jangan lemah dirimu. Orang yang putus asa akan lemah, karena Allah tidak bersama dia, karena syaitan menjajah dirinya,
hatinya lemah, kehidupannya lemah. Tapi orang yang tidak berputus asa, mereka akan terus bersemangat, mereka akan terus memiliki kekuatan dari Allah. Tinggalkan putus asa. Sampai kapan kita mau pelihara putus asa? Mau pelihara iman kita, itu boleh dipelihara. Kalau putus asa, buat apa dipelihara? Kalau putus asa, buat apa tinggal di dalam rumah kita, bahkan tinggal di hati kita? Na'udzubillah. Innahu la ya'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Allah berfirman, sifat ini, putus asa ini, tidak ada yang dimiliki kecuali orang itu, orang yang kafir dengan Allah. Jauhi rumah kita dari bau kekafiran ini. Jauhi fikiran kita, bahkan batin kita dari segala kekafiran. Hati kita terus dengan cahaya pemberian Allah yang setiap hari ada yang baru dari Allah Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah berfirman, mungkin kamu membenci sesuatu, padahal itulah yang baik bagimu. Dan mungkin kamu suka pada sesuatu, padahal bahaya bagimu. Dan Allah yang mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Kadang-kadang kita pengen sesuatu, padahal itulah yang akan menghancurkan kita. Terkadang kita senang dengan sesuatu, ternyata itulah yang menjadikan kita benci dengan sesuatu. Itulah yang menjadi nikmat untuk kita. Dan kita senang sama sesuatu, itulah sesuatu yang akan menghancurkan kita. Allah katakan, sesungguhnya kalian tidak tahu apa-apa. Allah bilang, nah udah, kita sudah tahu kita tidak tahu apa-apa. Di posisi ini kita berani memilih. Di posisi ini kita masih menjadikan nafsu kita yang mengatur pikiran dan masa depan kita, dunia dan akhirat kita. Na'udzubillah. Kita hambanya Allah, bukan hambanya mau nafsu ini. Jadikanlah kita orang yang sudah memusuhi dan tidak taat dengan nafsu kita. 4 ini jangan kita ikutin. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi membuat satu qasidah, Rabbi inni hada sifatil aliyah. Di akhir qasidahnya dia sebutkan, wahfadil qalba an yulimma bihi syaitan wan nafsu wal hawa wad daniyah. Ya Allah, jagalah hati kami ini ya Allah. Jagalah hati kami ini ya Allah daripada syaitan dan nafsu dan hawa dan dunia. 4 ini musuh kita. Selain itu bukan musuh kita. Selain 4 ini bukan musuh kita. Semuanya dalang dari segala sesuatu kejahatan dari 4 ini. Syaitan, nafsu sama hawa. Hawa apa bedanya dengan nafsu? Dibilang ini nafsu dan hawa. Ini hawa nafsu. Apa bedanya hawa sama nafsu? Hawa nafsu adalah gambarkan seperti telinga. Telinga tempat mendengar. Tempat mendengar ini dinamakan nafsu. Suara naik turun yang masuk, yang didengar oleh telinga, inilah namanya hawa. Ketika orang berbuat baik, kita bilang ini orang punya hati. Kenapa? Hati ini tempatnya kebaikan. Telinganya suara yang baik itu hati. Sehingga kalau ada sesuatu yang keluar dari hati, oh ini orang ngomongnya dari hati. Ini orang berbuat dari hati, karena hati tempatnya tempat yang baik. Kalau sudah tempatnya tidak baik, kita bilang ini dari nafsu. Ini dari nafsu. Nah, gejolaknya itu dinamakan hawa. Perbedaan hawa dan nafsu adalah nafsu tempat daripada segala yang tidak baik ada di dada manusia.
Tempat yang baik itu hati, bukan nafsu. Kalau sudah hatinya bagus, dicahayai oleh iman, kuatlah hati tersebut. Begitu juga nafsu, dicahayai oleh hawa, oleh keinginan-keinginan, gejolak yang sangat banyak, maka nafsunya akan kuat dan hebat mengalahi hati. Na'udzubillah, kita berlindung dengan Allah dari kejahatan hawa dan nafsu. Dan yang keempat adalah dunia. Ada cerita dulu, ada seseorang setelah dia nikah, dia datang, wahai istriku, setelah nikah aku pengen datang dan belajar kepada Syekh Mutawalli di Mesir. Buat apa? Supaya kita ini punya modal hidup. Dan ini adalah hikayat, mungkin benar mungkin tidak. Kalau ada hikayah, disebutkan di hikayah. Akhirnya seorang murid ini lari, datang kepada gurunya, mencari guru, dan dia dapatkan seorang guru bernama Syekh Mutawalli. Ya Syekh Mutawalli, saya mau belajar, dia bilang. Untuk apa kau belajar? Dia bilang, untuk mendapatkan keselamatan. Saya terima, dia bilang. Sekarang masuklah engkau, ambil sapu, bersihkan ini masjid. Kau duduk di sini, bersihkan masjid. Subhanallah, ini murid bersihkan masjid setiap hari 1 tahun, 2 tahun. La ilaha illallah. Istrinya bilang, udah berapa tahun ini tak pulang-pulang, mau cari modal apa mau kawin lagi? Dia bilang, bertahun tak pulang-pulang. 1 tahun, tak taunya besoknya syekhnya bilang, ambil lagi kau bersihkan kamar mandi. Murid-murid yang lain bilang, dia bilang, kau ni enak belajar, kenapa kau tidak belajar? Kenapa kau tidak hadir majlis? Dia bilang, ini syekh perintahkan saya begini, tidak bisa. Saya mau belajar bagaimana? Syekh nyuruhnya bersihkan ini, bersihkan itu, nyambut tamu. Coba kau minta belajar sama syekh, karena kau ini mau pulang, istrimu menunggumu. Datang dia, wahai syekh, saya ini udah bertahun-tahun, puluhan, sudah hampir 10 tahun lebih, saya meninggalkan rumah. Mungkin orang nyangka saya ini meninggal dunia. Dia bilang, la ilaha illallah. Syekhnya bilang tersebut, al jannah mahi balash, sorga ini tidak ada yang tidak bayar. Orang mau masuk sorga harus berjuang. Orang yang mau sorganya Allah harus tidak bersama nafsu dan hawa dan dunia dan syaitan. Jadi kau mau pulang, pulanglah sekarang. Kapan saya belajar ya Syekh? Kau bilang mau mengajari aku, sudah cukup. Semua kau ngadepin tamu, bersihkan ini itu semua ilmu. Semuanya ilmu membuat kau tawadhu, khusyuk. Tapi ini murid belum paham. Baiklah kalau begitu Syekh, tolong kasihkan saya ilmu yang memang benar-benar tertulis, ilmu yang ada tulisannya. Sudah, kalau begitu pegang 3 sesuatu. Janganlah bertanya sesuatu yang tidak ada urusannya denganmu. Jangan kau bertanya. Ada sesuatu yang tidak ada urusan dengan kau, jangan bertanya. Dan yang kedua, berjalanlah di jalan yang memang Allah pilih. Jangan kita ikuti nafsu, mau ini, jangan. Jalanin aja. Allah hadapin ini, jalani. Allah hadapin ini, jalani. Jangan ngikutin nafsu yang pengennya buru-buru, cepat. Nafsu ini pengennya cepat. Yang ketiga, janganlah bertindak kecuali bertanya-tanya dahulu. Cuma 3 ini wahai Syekh. Iya, 3 ini. Ya Allah, saya dari kecil tahu masalah 3 ini. Ya, dari kecil dia sudah tahu. Kalau kau pegang 3 ini, engkau selamat, keluargamu selamat, hidupmu selamat, sampai akhirat kau selamat. 3 ini aja. Ya Allah, puluhan tahun cuma dapat 3. Astagfirullah. Sudah. Tapi karena dia pengen selamat, ilmu ini, orang ada yang punya ilmu, tapi orang dikatakan punya ilmu kalau dia bercahaya ilmunya. Orang ini seperti kita lihat, orang punya ilmu santet, hati-hati beb, itu orang punya ilmu. Oh, itu namanya dia punya ilmu benar. Ya, orang ini
punya ilmu bisa terbang Bib, punya ilmu. Ini orang namanya punya ilmu. Padahal banyak orang yang tahu ilmu itu, tapi belum dia miliki ilmu. Orang kalau sudah memiliki ilmu itu beda. Ilmunya ini akan menjadikan dia orang yang bahagia, selamat, jadi mulia dan lain-lainnya. Ada karomahnya ini ilmu. Dikatakan orang ini punya ilmu namanya. Sudah dia punya ini ilmunya. Mustikanya dia sudah dapat. Nah ini murid mau diberikan mustika sama si guru tadi. Ketika dia pulang lewat melihat ada seseorang algojo, di sebelahnya perempuan tidak pakai baju. Dia pakai pedang. Ya Allah, ini di Arab sesuatu yang ajaib. Siapapun akan bertanya, ada apa ini? Di Indonesia aja ajaib, tambah lagi di Arab, orang yang membuka aurat ini sesuatu yang aneh. Hatinya pengen bertanya, ya Allah, kenapa ini orang? Mau bertanya, tetapi dia ingat kata gurunya, janganlah bertanya sesuatu yang tidak ada urusannya dengan engkau. Jangan pengen tahu urusan orang. Sudah. Daripada aku tidak mendengar kata syekhku, dibilang lebih baik aku jalan aja, tidak mau nanya-nanya. Ada itu, dan di belakang orang ini banyak orang yang tidur berdarah lagi. Algojo ini melihat, dibilang sini. Ini orang lewat, semuanya bertanya, kenapa kau tidak bertanya? Dibilang, kenapa emangnya? Ini orang, kamu lihat itu di belakang, mati semuanya, gara-gara bertanya, dibilang. Gara-gara bertanya, aku bunuh mereka. La ilaha illallah, gara-gara bertanya ini kau bunuh mereka. Ya. Kenapa? Apa yang menimpa dirimu ini? Dibilang, aku ini, ketika aku pulang, aku melihat istriku ini selingkuh. Ini suaminya aku bunuh, dibilang. La ilaha illallah, aku ini body tukang pancung. Kerjaannya algojo, tukang pancung orang yang berbuat salah. Pas pulang melihat ini, kan tidak punya akal. Otot saja yang dia gunakan selama ini. Ketika melihat di hadapan dia istrinya selingkuh, emosi dia langsung penggal orang yang berbuat sesuatu tersebut, dan dia buka pakaian istrinya, dia letakkan di sebelahnya dalam kandang seperti seekor kera. Dan setiap ada yang nanya, dibunuhnya. Emosi yang sangat tinggi sehingga tidak terkendali. Yang nanya, tanya. Nah, untung kau lewat ini tidak nanya, dia bilang. Kalau model kau nanya, saya bunuh juga, dia bilang. La ilaha illallah, alhamdulillah, dia bilang. Benar kata guru saya. Kalau saya pengen selamat, jangan nanya-nanya. Nanti dibunuh orang kita nanya-nanya. Lah, tambah lagi sekarang banyak orang gila ya. Bisa-bisa kita dibunuh. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah. Ini orang gila senang sama ustaz lagi. Astagfirullahaladzim. Sudah. Kalau begitu, di mana dan siapa yang mengajari kau sampai kau memiliki sifat tidak mau nanya ini? Dibilang, aku belajar sama Syekh Muhammad Mutawalli, dia katakan yang bukan urusanmu tidak usah kau nanya-nanya. Ya Allah, dia bilang, aku mau bertobat. Dia bilang, dosaku banyak nih, aku bunuh orang, mukul orang. Aku nih bingung mau kemana ini, hatiku bingung. Selama ini ototku aja yang kugunakan. Dia bilang, sudah, kalau begitu kau pergi sama Syekh Muhammad. Pergilah dia sampai ke Syekh Muhammad. Jalan sampai di rumah, sampai dia mau menyeberangi sungai Nil. Antri ini di sungai Nil, naik kapal. Rombongan pertama naik kapal, dia sudah antri, sudah mau naik ke depan, mau naik kapal, ada satu orang ngikuti dia. Dia sikutnya sama orang yang mau cepet-cepet nih, sikutnya. Khuliqal insan ajula. Allah bilang, Allah ciptakan sifat manusia ini pengen cepet. Ini orang langsung ngikut dia. Terlemparlah dia ke belakang, dia mau ke depan lagi. Ingat kata gurunya, janganlah keburu-buru. Jalanilah apa yang Allah hadapi. Kalau ada yang memukulmu, jalan aja apa yang di depan kita. Ada yang memukul dia sehingga dia terlempar ke belakang, tetaplah dia si hamba ini mengikuti dan mendengar perintah gurunya. Dia tidak mau terburu-buru, dia mengikuti apa yang ada di hadapannya. Ikut antrian lagi dia. Kapal berjalan, 2 minggu lagi nunggu kapal ini.
1 minggu lagi baru datang kapal. Setiap 1 minggu datang kapal, setiap 1 minggu datang kapal. Terlambatlah dia. Tidak lama kemudian datang kapalnya. Dia naik sampai di tengah lautan. Kapal yang mau dia naiki tadi, gara-gara dia disikut orang, dia tidak jadi naik. Apa yang terjadi? Semuanya hancur dan mati di tengah lautan. Dibilang alhamdulillah, untung saya tidak naik kapal. Model saya sikut-sikutan, keburu-buru, pengen cepat, maka saya akan mati di dalam kapal tersebut. Berkat ingat sama gurunya, dibilang alhamdulillah, berkat nasihat guru ini aku selamat, dibilang. Akhirnya dia sampai ke rumah. Sampai di rumah melihat istrinya, baru dia mau assalamualaikum, dilihat istrinya sama orang laki-laki. La ilaha illallah. Carinya mandau langsung. Dia ingat di dapur ada mandaunya, diambillah mandau tersebut. Ingat kata gurunya, janganlah kau berbuat sesuatu sebelum bertanya-tanya. Nanya dulu kalau mau berbuat, nanya dulu bagaimana cara berbuat ini. Apapun, mau akhirat, tahu dulu cara mau akhirat ini bagaimana. Segala sesuatu harus punya ilmunya, harus nanya dulu baru lakukan. Akhirnya dia nanya, hei istriku. Nah dia bilang, la ilaha illallah, engkau pulang wahai suamiku. Sebentar, dia bilang, aku mau nanya dulu, siapa di sebelahmu itu? Laki-laki muda ganteng lagi. Dibilang, wahai suamiku, ini adalah anakmu. Dia bilang, sebelum kau berangkat, kita kan ada buat anak. Dia bilang, inilah anakmu. Ya Allah, alhamdulillah. Berkat saya tidak keburu-buru, berkat saya nanya dulu, anakku selamat, diriku selamat, kehidupanku selamat. 3 nasihat ini dari gurunya, dan memang dia niat mau belajar ini supaya hidupnya selamat dunia dan akhirat, menjadikan dia orang yang selamat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang selamat dunia dan akhirat. Kadang-kadang kita membenci sesuatu, tapi itulah yang terbaik untuk kita. Kadang-kadang kita senang dengan sesuatu, ternyata itu tidak baik untuk kita. Mudah-mudahan majlis hari ini akan membawa rahmat untuk kita, akan menjadikan kita orang yang tidak berputus asa. Terakhirnya atau termundurnya segala hajat yang kita minta diundurkan oleh Allah. La'alla fi dzalika ta'khir. Mungkin Habib Ali Habsyi bilang, di dalam takhiran itu, itulah puncak besarnya pemberian Allah untuk kita. Mudah-mudahan Allah berikan kebesaran, kemuliaan yang mengejutkan diri kita karena kita ridho dengan nikmat dan rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina bihudak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bisirril Fatihah.